Tasya, aku benar-benar iri sama kamu. Wah, Tasya, warna rambut kamu indah banget. Tasya, kasih tahu aku dong, kamu ke salon mana? Tasya, apa orang tuamu gak marah? Enggak, malah mamaku sering banget ikut mewarnai rambut. Rok ini cocok nggak aku pakai buat kuliah? Cocok, terus ukurannya pas banget di badan kamu. Aku juga mikir gitu, mau langsung aku pakai Tasya, rokmu nggak kependekan. Enggak, masih aman kok. Aku harap kalian memilihku. Aku akan melakukan yang terbaik dan bertanggung jawab. Indra meyakinkan banget ya jadi ketua. Kalau aku nggak yakin, makanya aku ingin mencalonkan diri juga. Aku akan lebih perhatian dan bertanggung jawab pada kalian. Karena itu aku lebih pantas jadi ketua. Tasya, kamu berani banget. Kamu juga bisa berani menjadi dirimu sendiri. Tapi mereka bilang aku nggak bisa. Pakai rok pendek, emang mau ngerayu siapa sih? Ayo ikutin dia. Menurutku, dia lebih cocok menjadi ketua dibandingkan aku. Karena aku cuma seorang perempuan. Terima kasih semuanya karena sudah memilihku. Ngapain rambutmu mau diwarnai? Rambutmu nanti jadi berantakan. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melakukan apapun? Dinda, lepaskan saja semua yang menghalangimu. Jangan pakai rok pendek, jangan pulang malam-malam. Dan jadilah karakter utama di hidupmu. Apa yang kupakai, itu kebebasanku. Yang ini bagus nggak? Wah, cantik banget, aku jadi pengen deh. Siapa yang mau jadi ketua? Singkirkan rasa tidak mampumu dan jadilah berani. Karena orang berani akan menikmati dunia lebih dulu. Tunggu, kalian terlambat, denda 100.000. Jam 8 dianggap terlambat. Kalau nggak datang lebih awal sama aja terlambat. Cepet bayar. Kok aku nggak tahu ada peraturan ini? Aku yang buat. Aturanku berarti resmi. Tasya, dia ketua BEM, jadi jangan menyinggungnya. Jangan sok yang paling berkuasa ya di sini. Aku nggak mau bayar. Awas aja ya. Apa sih? Emang siapa kamu berani banget sama ketua kami? Rasakan itu. Ada orangnya. Nggak boleh. Kalian pada kenapa sih? Gara-gara kamu menyinggung ketua BEM, mereka jadi menargetkan kelas kita. Gara-gara kamu semua jadi kena. Pak Guru, nilai saya lebih tinggi dari orang-orang ini. Kenapa saya tidak ada di daftar beasiswa? Aku tidak melihat formulir pendaftaranmu. Tapi saya sudah menyerahkannya. Formulir pendaftaran itu ditinjau oleh BEM. Jadi kalau ada pertanyaan, tanyakan ke mereka. Baik, Pak. Dinda, udah malam kamu belum tidur. Ini gara-gara kamu menyinggung ketua BEM. Aku kan mau ikut BEM. Setelah mereka tahu aku temas kamarmu, aku langsung disuruh bikin PPT 100 halaman. Itu sudah keterlaluan, kamu jangan ikut aja. Nilaiku kan gak bagus, aku mau ikut itu buat nambah poin bulananku. Ini sudah pembulian, kita harus cari cara buat melawannya. Tapi dia kan ketua BEM, kita bisa apa? Kamu yakin bisa? Percaya deh sama aku. Pak Guru, Anda tahu ketua BEM bikin aturan baru soal kehadiran? Belum. Berhenti. Denda 100.000 karena terlambat dan 200.000 karena pacaran di kampus. Cepat bayar. Anak baru ya? Kamu harus menyapa ketua kami. Terlambat didenda 100.000, banyak sekali. Benar, ini adalah aturan baru yang dibuat ketua BEM. Dan kalau melanggar akan didenda. Ketua BEM bertanya padaku kenapa aku mau bergabung dengan BEM. Aku menjawab dengan melihat dirinya. Saat ikut BEM, dia menyalahgunakan kekuasaan dan membuat peraturan sendiri. Kalian mendapat jabatan kecil saja sudah sombong. Kamu siapa? Berani banget ngomong jabatan kecil. Dia guru baru pendidikan moral. Maaf ya Pak Guru, saya tidak bermaksud. Gimana kamu jadi pemimpin? Semuanya jadi berantakan. Kalau tidak bisa, jangan jadi ketua. Wah, kamu beli baju baru. Bagus kan baju ini? Wah, Tasya itu model baju terbaru kan? Keren banget. Dinda, banyak-banyak belajar deh soal fashion ke Tasya. Apaan sih model bajumu itu? Setiap orang itu punya style masing-masing. Baju Dinda juga bagus banget kok. Ngapain kamu pura-pura? Tasya, lihat deh. Ada cowok yang mau confess ke kamu. Itu wajar gak sih? Tasya udah cantik baik hati lagi. Pasti banyak yang suka. Bener tuh, kemarin aja dia ngirimin buket bunga. Jangan dibahas terus. Lagian aku udah tahu itu pasti cuma lelucon. Apa hebatnya? Barusan aku habis dimintain nomor sama junior tampan. Benarkah? Coba dong kamu telepon. Datanglah ke sini. Aku ada di perpus. Kamu udah datang? Kak Tasya di sini juga. Makasih ya Kak, akhirnya aku bisa ketemu sama Kak Tasya. Plot twist banget. Ternyata dia minta nomormu buat ketemu sama Tasya. Aku dengar-dengar ada pemilihan ketua kelas lagi. Menurutmu siapa yang cocok jadi ketua? Masih tanya? Pilih aja Tasya. Nilainya kan juga bagus-bagus. Lebih baik aku aja yang jadi ketua. Aku juga bisa dapat nilai bagus. Kamu mau jadi ketua? Emang bisa sebanding dengan Tasya? Jangan mimpi deh. Jangan gitu. Selagi dia bertanggung jawab, siapa aja boleh. Jangan pura-pura. Kita bersaing secara adil. Kalian duluan aja, aku mau ke toilet. Pidato Tasya benar-benar luar biasa. Dinda, aku saranin mending kamu nyerah. Ayo berangkat, jangan sampai kita terlambat. Ada orang nggak? Tolong bukain pintunya. Saya yakin saya bisa bertanggung jawab sebagai ketua kelas. Saya berharap dukungan kalian. Terima kasih. Bagus, siapa berikutnya?
Pak Guru, Tasya belum. Di mana dia? Pak, kalau Tasya terlambat saat pemilihan, itu berarti dia tidak bisa bertanggung jawab. Jadi kita tidak perlu menunggunya. Kalau tidak ada kandidat lain itu berarti... Pak Guru, saya... Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi, Ini kan pidatonya Tasya. menurutku cowok itu bikin kita menderita. Jadi 4 tahun ini aku nggak bakal pacaran saat kuliah. Aku juga nggak, aku juga. Maaf ya, maaf. Sore itu, aku jatuh cinta dengan seorang pria pada pandangan pertama. Dede, kamu nggak apa-apa. Ayo pergi. Dede, kamu kenapa? Kamu kelihatan tertekan sejak dari lapangan basket. Kalau kamu punya teman, dan dia cuma gadis biasa, lalu dia jatuh cinta, tapi dia nggak tahu gimana caranya dapat informasi kontaknya. Nah, aku harus apa? Cowok itu nggak bisa dikejar, sebaliknya. Untuk merayunya, kamu harus mengandalkan penampilanmu. Lalu biarin dia yang mengejarmu. Menurutku, pertama harus tahu apa yang dia suka, biar menciptakan peluang untuk bisa ketemu sama dia. Wah, baca buku aja kelihatan tampan. Ternyata dia suka baca yang berbau sejarah. Jam 12 siang, dia ke kantin. Dia memesan mie ayam dan dia menaruh banyak cuka. Dede, Apa ini akun Instagramnya Virgo? Aku lihat di grup kampus. Ternyata dia suka lagu-lagunya Noah. Maaf. Oh, nggak apa-apa. Kamu juga suka baca buku sejarah. Dan aku suka banget kisah Ramayana. Beneran, itu favoritku. Mau membacanya bersama? Aku berharap waktu bisa berhenti saat ini juga. Maaf ya, aku lihat cukanya cuma ada di sini. Kamu juga suka mie ayam di sini? Iya, aku suka kasih cuka kalau makan mie ayam di sini. Astaga, aku sangat senang bisa makan mie bersamanya. Tunggu, earphone-mu jatuh. Hei, teman sekelas. Oh, makasih ya. Kamu juga dengerin lagu-lagunya Noah. Ternyata aku ada temennya. Wah, kalau gitu kita hitung sampai 3. Dia pasti minta nomormu. 3, 2, akhirnya dia datang padaku. Aku gugup. 1. Kamu ingin bicara apa denganku? Mau baca bersama? Kamu juga dengerin lagunya Noah. Aku mohon jangan paksa aku lagi. Emang kami pernah jahat padamu? Tasya, ayo bangun, kamu harus pergi kelas. Nita, aku nggak punya kelas pagi. Nggak apa-apa, kamu tetap berangkat aja. Hitung-hitung kamu dapat pelajaran gratis. Hah? Aku belum belajar. Tenang aja, ada kami bersamamu. Kamu menyontek, keluar. Tasya, ini makananmu. Tasya, ini makananmu. Tasya, ini makananmu. Kenapa kalian nggak bilang dulu? Masa aku makan semuanya? Makan punya aku, jangan makan punya mereka. Makan punya aku. Awas aja kalau kamu nggak makan punya aku. Ini membunuhku. Itu karena kalian terlalu baik pada aku nggak pantas mendapatkannya. Pantas? Kamu sangat pantas. Aku mau ngenalin cowok buat kamu. Aku juga. Aku mau ngenalin cowok buat kamu. Aku juga mau ngenalin. Ayo, Tolong aku. Hujan, aku nggak bawa payung lagi. Aku bawa nih 1. kalau gitu kita bisa bertiga pakai payungnya. Aku sama Nita duluan aja. Kamu bisa kan pulang sendiri? Akhirnya aku bisa ngerjain soal itu. Beneran? Nanti ajarin aku ya. Jika ada 3 orang dan cuma ada 1 payung, pasti 1 orang akan basah. Bukannya kamu bilang jam 2, kenapa kamu belum datang? Kenapa kalian baru datang? Oh, ada toko milk tea baru di bawah, jadi kita beli deh. Apalagi ada diskon beli 1 gratis 1. Terus kenapa nggak beliin aku juga? Oh, aku nggak tahu kamu mau juga. Kalau gitu aku beli dulu, tunggu aku ya.
Dinda, aku lihat stylenya Tasya tuh aneh banget, kayak anak kecil, terus sok polos lagi. Kan, aku bilang apa? Karakter kalian kan beda, kok bisa sih sahabatan sama dia? Pasti capek banget harus selalu mengerti. Mau gimana pun kita udah sahabatan lama, jadi aku udah biasa. Kalian di sini, aku dengar ada film romantis baru, terus ratingnya tinggi lagi. Ayo kita nonton bareng. Kami udah mutusin mau nonton film action. Kenapa kalian gak diskusi dulu sama aku? Bukannya kamu bilang gak suka action, kami pikir kamu gak mau, jadi kita gak beliin tiket deh. Padahal kalian kenal itu melalui aku. Tapi sekarang aku seperti orang ketiga. Lily, kamu datang juga. Sini aku kenalin. Ini teman sekamarku namanya Nita. Dan Nita, ini Lily, sahabatku dari SMA. Kamu suka sama aktor ini? Tunggu, kamu juga suka dia? Kalian udah akrab ya? Gimana kalau kita bikin grup isinya kita bertiga? Oke. Tasya, aku sama Nita kekunci di luar. Bukain gerbangnya ya. Kalau aku buka sekarang itu berarti aku melanggar peraturan. Paling poinnya cuma berapa? Kita kan teman baik, masa kamu gak mau bantu? Enggak, sayang beasiswaku. Aku nggak mau melanggar peraturan. Aku mau tidur. Jadi, ada berapa jumlah ayam di dalam kandang? Tasya, Nita, maju. Dan kerjakan ini. Hai, kalian berdua kembali. Aku kasih tahu deh. Soal ini, Aku malu banget, aku nggak bisa. Pasti orang-orang mengira aku bodoh. kalau nggak bisa, tinggal belajar lagi. Kalau nggak salah, di sini ada toko baju yang baru buka. Kayaknya pakainya cocok buat kamu. Dia ngomong pakai dialek juga. Tasya, bahasa kita apa terlalu medok ya? Aku jadi takut dipandang rendah sama orang lain. Emang kenapa? Kalau ada yang dengan dialek kita, nanti bisa tahu asal kita dari mana. Oke. Gimana baju baruku? Cocok nggak? Emang kamu nggak takut apa digosipin sama orang-orang pakai rok pendek? Kenapa? Ini cantik. Aku juga beliin kamu satu. Kenapa gak dipakai? Itu terlalu pendek, aku takut memakainya. Orang yang barusan itu kayaknya ngerekam kamu deh. Coba kamu lihat. Boleh lihat HP-nya? Ini, aku nemuin tempat permainannya. Ayo kita main. Nah kan, aku bilang apa? Kamu harus jadi dirimu sendiri, karena tidak ada yang peduli dengan kita. Iya, kayaknya nggak ada siapa-siapa. Kalian berdua kembali. Aku kasih tahu, soal ini dikerjain 2 orang aja masih nggak bisa. Untung bukan kita. Sayang, maaf ya kalau bahasaku itu masih ada dialeknya. Banyak kok yang pakai dialek juga. Rasanya sampai aku kayak di kampung halaman. Jadi kamu gak perlu malu. Kita hidup itu tidak ada yang melihat. Jadi lebih baik beranilah menjadi dirimu sendiri. Guys, ini buat kalian. Waktu pemilihan beasiswa, kalian harus pilih aku ya. Kalau aku bisa dapat, nanti aku traktir kalian semua. Oke, harga semua makanan ini setara dengan uang bulananku. Kamu melakukan ini nggak takut uangmu habis? Dasar bodoh, siapa juga yang butuh uang? Aku itu mau beli HP baru, terus pas banget ada beasiswa ini. Tapi beasiswa kan untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Kalau gitu aku nggak mau menerima ini. Ya udah sih kalau nggak mau. Untuk beasiswa semester ini, yang mendukung Lily angkat tangan. Awas ya kamu. Karena ada 10 orang yang setuju, ucapan selamat pada Lily karena terpilih. Ayo pergi kita makan. Ayo, abaikan aja dia. Masih ada yang kosong ya? Ada orang di sini. Lily, udah jangan berlebihan. Meskipun Tasya nggak angkat tangan, tetap aja kamu yang terpilih. Iya, kita kan teman sekamar. Jangan seperti ini ke Tasya. Teman sekamar? Terus kenapa dia nggak mau bantu teman sekamarnya? Tasya, kamu nggak usah pikirin soal Lily ya. Aku nggak apa-apa kok. Di dalam ada orang nggak? Tasya, kenapa kamu nunggu di sini? Kamu lupa bawa kunci ya? Ayo. Lily, kenapa kamu gak bukain pintu? Apa kamu gak dengar aku ketuk pintu dari tadi? Kamu aja nggak mau angkat tangan buat aku, ngapain aku bukain pintu? Lily, jangan keterlaluan. Udah. Wah, Lily, HP kamu baru ya? Bagus banget. Iya kan? Yang ini model terbaru loh. Wah, pasti mahal ya? Enggak kok, aku beli ini pakai uang beasiswa. Lily, ikut aku sekarang. Lily kenapa? Guru tahu beasiswanya buat apa sama dia. Jadi dia didiskualifikasi dari semua beasiswa. Terus dia disuruh ganti rugi. Itu bukan karena Tasya. Tapi Pak, saya tidak menjiplak. Aku melihat Manda menyentuh laptopmu. Karena Manda mengancam bakal ngelaporin aku kalau aku nyontek dalam ujian. Jadi aku nggak bisa dapat beasiswa. Tasya, kamu tahu kan keluargaku nggak mampu. Tapi suatu hari pasti akan terungkap. Manda, harusnya kamu lebih tahu siapa sebenarnya yang plagiat di antara kita. Aku nggak menyentuh laptopmu.
Tasya, maaf, aku cuma menghapus pidato kampanyemu, aku nggak pernah menyentuh artikelmu. Tapi kamu udah gak jujur. Kayaknya kita emang gak cocok temenan. Pemilihan itu sudah ditentukan, aku cuma takut nanti kamu sedih. Siapa sebenarnya yang mau merusak hubunganku sama Tasya? Tasya, ini... Ternyata persahabatannya Tasya sama Wanda mudah dirusak. Apa maksudmu? Sebenarnya gak ada yang plagiat. Akulah yang mengganti artikelnya Tasya, lalu menyalinya ke laptopnya Manda. Jadi kayak plagiat. Tapi kalian kan teman sekamar. Aku gak tahan dengan mereka yang selalu bersama. Semua gara-gara kamu. Aku dikucilin sama teman-teman, terus para guru menganggapku gak jujur. Apaan sih? Aku kan udah minta maaf. Aku nyesel banget sahabatan sama kamu. Putus aja. Kita kan teman sekamar. Bilang aja kalian mau apa. Aku mau satu orang pindah dari kamar ini. Ya dia aja yang pindah. Akhirnya persahabatan mereka hancur. Akulah yang mengganti artikelnya Tasya lalu memindahkannya ke laptopnya Manda. Kamulah yang harus pindah. Tasya, maaf ya, sebelumnya aku nuduh kamu. Gak nyangka ternyata Caca yang melakukannya. Aku kan udah bilang kalian gak percaya. Sekarang udah gak apa-apa kok. Artikel Tasya kan sangat susah, mana mungkin bisa dijiplak. Emang udah pernah lihat? Tasya, Pak Guru minta maaf. Harusnya tidak boleh menilai seseorang dari stereotip. Kalau kamu hebat, siapa yang bisa mengabaikanmu? Kalau kamu biasa-biasa saja, siapa yang peduli? 7 kelakuan mahasiswa. 1. Cuek. Tasya, kayaknya bedakmu terlalu tebel deh. Biarin aja. Tasya, kebanyakan makan mie instan itu nggak sehat loh. Pikirin aja diri sendiri. 2. Pujian. Tasku ini asli buatan Italia, yang dibuat khusus sama penduduk di sana. Wow, kamu emang seorang dewi, jadi iri deh. Kamu dan tasmu sama-sama cantik. Wow, kamu emang bener-bener seorang dewi, nggak ada tandingannya. 3. Nasionalisme. Tunggu, kenapa orang Indonesia harus belajar ekonomi negara barat? Iya nih, dasar gila, kita mana paham kan? Persetan dengan perekonomian negara barat. I'm Indonesian. 4. Stay calm. Pertama, ekonomi barat adalah 5. Hemat. Kakak, please, ini akhir bulan, beri aku 1 gigitan dong. Kakak, please, nanti aku deh yang ngambilin paketmu di kurir. Rekomendasi jaket under 100.000. 6. Ketekunan. Aku berhasil nonton 20 episode dalam semalam. Aku hebat juga ya. Tasya, ingat, kamu harus nyerahin makalah 20.000 kata besok. Pena ini akan menciptakan keajaiban dalam waktu 1 malam. 7. Inklusif. Woi, serang. Gimana sih kalian mainnya? Kita putus, pokoknya kita putus. Kalau kamu ngajak balikan, kamu akan jadi anjing. Diam-diam kamu baca buku. Situasi ini bikin aku merinding tau nggak? Ini novel kok, tenang aja. Bilang dong dari tadi. 7 dosa besar bagi mahasiswa. 1. Banyak makan. Pokoknya aku harus diet. Snack ini aku buang aja. Biskuit ini juga harus dibuang. Buah naga ini juga harus dibuang. Pokoknya kali ini aku harus berhasil nurunin berat badan. Siapa yang makan snackku? Siapa juga yang makan biskuitku? Buah nagaku juga ada di mana? Kamu kan? Pasti kamu yang makan kan? 2. Sombong. Wow, Mirna, hari ini kamu kelihatan stylish banget. Nike, dan masih Nike. Jangan tanya harganya, karena kalian nggak bakal bisa beli. 3. Iri. Wah, di bawah tisu segini harganya cuma 10.000. Apa? Kamu beli cuma 10.000? Padahal kemarin aku beli 20.000. Kok bisa kamu dapat lebih murah? 4. Marah. Udahlah, aku nggak mau ngerjain tugas ini lagi. Apa? Ongkir 6.000? Emang dia sampai bertaruh nyawa? Siapa yang naruh kaos kaki di cucianku? Aku akan membunuhnya. 5. Malas. Tasya, ayo cepetan dong. Bentar, aku rapiin poniku dulu. 6. Serakah. Apa? Donor darah 200 cc? Bebas 3 SKS? Dok, ayo aku mau donor darah sekarang. 7. Halu. Wah, gambarnya keren banget. Wah, aku mau pegang ABS-nya dong. Ayo, udah sana pergi, ini suamiku. Apa? Ini suami semua orang tahu? Hah? Suamiku, selamat malam. Bisa nggak jangan makan ramen di asrama? Baunya terlalu kuat. Maaf ya, kalau gitu aku makan di luar aja. Jangan makan di dalam asrama lagi. Baunya itu nempel di baju, tahu nggak? Baunya biasa aja tuh. Lagian makanannya juga enak. Aku cuma menjaga udara di dalam asrama biar tetap segar.
Ini asrama apa toilet sih, bau banget? Lili, kok kamu makan ramen di asrama? Emang kenapa kalau aku makan ramen? Bukannya kamu bilang ini enak? Waktu kita makan ramen aja kamu cerewet banget. Sekarang malah makan ramen juga. Karena waktu itu aku nggak pengen ramen, sekarang aku pengen. Apa salahnya sih? Tapi itu juga bikin satu ruangan bau. Mana? Aku biasa aja tuh. Kalau kalian nggak tahan, mending kalian tunggu aja di luar. Lili, jangan keterlaluan ya. Yang bener itu kamu yang keluar dari sini. Aku itu mau tidur, bisa nggak kalian jangan berisik? Maaf ya, tapi hari ini emang udah waktunya bersih-bersih asrama. Aku itu sangat sensitif sama suara, bisa nggak kalian itu mengerti aku? Waktu malam begadang, terus tidur sampai siang hari. Sekarang itu waktunya bersih-bersih, jadi salahmu sendiri kalau masih tidur. Ayo bangun-bangun, nggak lihat apa sekarang udah jam berapa? Sekarang masih terlalu pagi, emang kamu mau ngapain? Hari ini ada pemeriksaan kebersihan, kalian jangan malas aja cepet bangun. Kalau kamu mau rajin jangan nyusahin orang lain dong, semuanya punya hak di sini. Asrama ini bukan cuma punya aku kan? Aku juga gak milih mau tidur di sini. Mending lihat jam dulu sana. Mana ada pengawas yang datang jam 6? Yang ada semuanya masih tidur tau nggak? Ada belalang kayu di sini. Kenapa dia manggil kamu belalang kayu? Dia bilang itu karena aku tinggi dan kurus, makanya dia manggil aku kayak gitu. Kalau gitu kamu jangan mau dong. Aku udah melarangnya, terus dia bilang kalau dia itu cuma bercanda. Cewek centil, gimana kencangnya tadi malam? Kenapa dia mau manggilnya cewek centil? Katanya sih karena dia deket sama banyak cowok, makanya dipanggil centil. Apa kamu semalam melakukan sesuatu sama dia? Apa sih maksudmu? Kita itu cuma temen. Teman biasa apa? Siapa yang percaya? Iya kan, Kepang? Kamu manggil aku apa? Karena kamu sangat suka mencampuri urusan orang lain, mulai sekarang, ayo kita panggil dia si mulut besar. Bukannya dia si mulut besar. Ngapain kamu ngasih aku julukan itu? Sekarang semua orang manggil aku dengan mulut besar tau nggak? Kenapa? Kamu kan juga suka ngasih julukan ke orang lain. Giliran orang lain ngasih kamu julukan, kamu nggak terima? Hah? Kamu?